Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal mu'minuna al-muttaqun, usikum iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, para jamaah wawasan ingkang kinasah pinaringan rahmat sawadhi saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah menjalankan puji puji syukur wonten ing dalam Allah Subhanahu wa taala kan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur alhamdulillah yang kesempatan dalu menika tasih pinaringan kang berhalang kang ematan ingkang agung saking Allah. Saya ingkang arupi nikmat sehat lan ugi nikmat sempat lan ugi ingkang paling utami inggih menika kita sami menika alhamdulillah tasih pinaringan nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Lan menika satunggalipun nikmat karunia ingkang paling agung saking Allah Subhanahu wa taala ingkang teteh kula lan sami syukuri. Ba insyaallah kanthi mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kalebet nikmat iman lan Islam kala wau, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi gambir dening Allah saged menika istiqomah anggenipun iman marang Allah dugi akhir hayat kita sami samangke masing-masing, sehingga mugi-mugi kita sedaya samangke saged pingkatuk nikmat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam seselawat kita aturaken dumateng uswasana kita sami suri dan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng sedaya pendherekaipun para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah tuntunan saha syariatipun begini jamun ing yaumil kiamah. Masyaallah muslimin, arsadani wa arsadakumullah. Kita laksanaken kajian kita tasih babagan nggih menika tazkiyatun nafsi, sampun dugi nggih menika penyakit riya. Penyakit riya menika satunggalipun penyakit hati ingkang berbahaya. Kadang-kadang boten dipun sadari. Boten dipun sadari saking lembutipun nggih menika riya Allah. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika khawatir dumateng para sahabat menika terjangkiti penyakit menika. Kados dene sabdanipun Rasulullah sallallahu, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan akan menimpa diri kalian wahai para sahabat. Karena ini kitabnya adalah para sahabat. Rasul bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Mungkin yang paling dipun khawatir dari Rasulullah menika babagan dipun asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Mereka para sahabat itu sami tangkep kalian Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Napa menika syirik asghar niku menapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ar-riya. Rasulullah paling jabat ar-riya. Menika riya. Niku syirik asghar. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza jara al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turaun fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum al-jazaa. Maka badhe mutlak
dipun atur-atur tiyang ingkang berbuat riya nalika ibadah marang Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menika maringi jaza idza jaza ibadah bi amalihim nalika menika para hamba menika dipun paringi jaza balasan saking Allah Subhanahu wa taala bi amalihim kanthi amal-amalipun. Idhabu ila alladziina kuntum tu'minuna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu telah berbuat riya kepadanya. Ya. Ketika hidup di dunia dulu. Fanzuru, maka perhatikan. Hal tajiduna indahumul jaza. Apakah kalian mendapati di sisi mereka orang-orang yang kita dulu berbuat riya supaya di nopo menika ben dilem supados dipun napa menika wastani tiyang ingkang alim, tiyang ingkang pinter lan sanes-sanesipun. Intinipun anggenipun kita sami ibadah menika supados pikantuk nggih menika kesan yang positif, kesan yang baik di mata manusia. Pengin didelok musuh enten ngoten. Pramila Allah SWT benjing nalika wonten ing dinten kiamat menika Allah dawuh yang berbuat riya kalau supados pergi menuju orang-orang yang dulu dia telah berbuat riya kepada mereka. Ya. Maka suruh perhatikan hal tajiduna indahumul jaza. Apakah kalian itu mendapati di sisi mereka orang-orang kalian dulu itu berbuat riya kepada mereka itu mereka punya jaza, punya balasan? Tidak punya. Ya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pramila tiang-tiang ingkang ikhlas, tiang-tiang ingkang mukhlis pados dari Allah Subhanahu wa taala menika anggenipun nindakaken ibadah menika boten enten kaitanipun kalih menungso. Awet ibadah menika hubungan antara seorang hamba kalian sampun ciptanipun inggih Allah Subhanahu wa taala. Tiang perkara tiang menika ronten napa boten ronten tidak ada urusan. Orang mau memuji atau mencela kita tidak ada urusan, karena kita ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan jasanya, balasannya, pahalanya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada urusannya dengan manusia. Dia diberi atau tidak diberi tidak ada urusan. Dia dicaci maki atau dibenci atau dipuji-puji tidak ada urusan dengan manusia. Inilah orang-orang yang ikhlas. Lah orang-orang yang senantiasa berbuat riya itu hanya ingin mendapatkan dengan beramal kebaikan itu ya, yang harusnya diperuntukkan untuk akhirat, tapi kemudian dia peruntukkan untuk kepentingan duniawinya. Itulah yang dikatakan dengan riya. Hakikat riya dan pendorongnya. Lafal riya, kata-kata riya berasal dari kata ru'yah, ru'yatan. Makna aslinya adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan memperlihatkan perilaku yang baik. Bentuk mendapatkan sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang baik di dunia dari orang-orang. Dengan memperlihatkan perilaku yang baik, tujuannya mencari kedudukan di hati manusia. Banyak sekali poinnya yang semuanya akan terangkum di dalam 5 bagian dan biasa dijadikan hiasan untuk dipamerkan oleh seseorang kepada orang lain. Biasanya pun mungkin di riya itu iso dienggo pamer-pameran, iso diketok-ketokke karo manusa. Itu kaitannya dengan riya. Karena riya itu sesuatu yang dilihat memang. Benten dari sum'ah itu supaya didengar. Dengan nopo menika mungkin membaca nopo menika lantunan Al-Qur'an ya, yang sangat indah, dan berarti kemudian salah ya membaca Al-Qur'an dengan indah itu harus juga seperti itu. Tapi dalam hatinya itu niatannya, dan yang paling penting masalah hatinya. Seseorang baca Al-Qur'an dengan keras pun ya selama hatinya aman dari supaya didengar oleh orang lain, supaya kemudian mendapatkan panggilan-panggilan dari panggilan manusia, ya, sebutan-sebutan yang baik dari manusia, ya, maka tidak ada masalah sebetulnya. Ya. Karena zaman Rasulullah SAW dulu juga para sahabat, ya. Di antaranya adalah
Abu Musa Al-Asy'ari mempunyai suara yang sangat merdu dalam bacaan Al-Quran. Sampai Rasulullah ketika mendengarkan ya, lantunan bacaannya itu, ya, beliau pun akhirnya juga terenyuh, ya, meneteskan air mata, ya, dan Abu Musa Al-Asy'ari tidak menyadari kalau ternyata ya, Rasul itu mendengarkan. Ya. Nah, ketika beliau menyadari seandainya Rasulullah SAW itu, Abu Musa Al-Asy'ari itu mengetahui kalau Rasulullah SAW itu mendengarkan bacanya, maka beliau juga akan membaca yang lebih merdu lagi. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga hati dari mencari kedudukan atau nilai di hadapan manusia. Pramila hakikat riya sum'ah niku bagian saking penyakit hati. Pramila boten saged kersane menika menghukumi tiyang ingkang nindakake satu amalan tertentu, misalnya kalau orang yang sholat ternyata khusyuk kayak dia paling. Ya, kita tidak bisa menghukumi, tidak bisa kita hukumi. Tapi ilmu riya ini untuk kita terapkan dalam diri kita masing-masing, untuk bahan introspeksi, bukan untuk menghakimi orang. Karena kita tidak pernah tahu hati orang lain, tidak pernah tahu. Riya ini untuk kita, untuk bahan evaluasi, bahan perenungan, bahan muhasabah dengan pribadi kulolan masing-masing. Ya, langsung kemudian wah ini tondo-tondo dia ini melihat orang lain melakukan itu, kemudian kita hukum berarti dia. Ya jangan. Ya, kita tidak tahu. Yang tahu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi riya ini adalah untuk kita jadikan bahan evaluasi untuk diri kita sendiri. Kelima bagian tersebut ialah badan. Ini kaitan nanti dengan ibadah. Ada contoh-contohnya. Kemudian pakaian, ada perkataan, perbuatan, pengikut dan hal-hal eksternal yang lainnya. Yang pertama, riya dalam masalah din, dalam urusan agama, yang diungkapkan dengan badan ialah, karena riya ini kaitannya dengan agama. Ya, riya dalam urusan memperdayakan amal, ya. Bukan dalam urusan dia berpakaian yang bagus, dia berpenampilan yang baik, bukan seperti itu. Ya. Itu bukan masuk kategori riya, ya, bukan. Ya. Riya itu dalam urusan din, dalam urusan beribadah. Riya dalam masalah din yang diungkapkan dengan badan ialah dengan menampakkan kekurusan badan dan kepucatan. Ya. Hal tersebut dilakukan agar, nah ini tujuannya di sini yang tersembunyi. Ya, mengapa kemudian itu kelihatan orang pucet, kelihatan lesu, kelihatan orang yang tidak terlalu butuh terhadap dunia, ya, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan, bahkan makannya pun juga kurang terperhatikan, seperti itu. Nah ini punya tujuan ternyata, ada tujuan. Nah ini yang menjadikan ini riya. Hal itu dilakukan agar ia dianggap dengan sangat sungguh-sungguh dan sedih karena banyak memikirkan urusan agama dan takut terhadap akhirat atau terhadap neraka. Nah ini tujuan itu. Berarti arani wong betul-betul manusia betul, orang yang tidak butuh dengan dunia, orang yang banyak sibuk memikirkan akhirat, sehingga kemudian badannya kurus, kemudian mukanya pucat, ya, kelihatan tidak punya semangat, gitu, kelihatan tidak energik, kayak orang loyo gitu, mukanya sedih terus, seolah-olah dia banyak berpikir tentang akhirat. Nah ini penampakan seperti ini riya dengan badannya. Itu kalau diniatkan tujuannya adalah dalam rangka agar dianggap sangat bersungguh-sungguh dan sedih karena banyak memikirkan urusan agama dan juga takut terhadap akhirat, terhadap neraka, maka yang seperti ini sudah bisa kategori termasuk riya. Riya dalam urusan menampakkan badannya yang kurus tadi. Bukan berarti kurus berarti riya, enggak. Ya, sekali lagi ini bukan boleh kurus berarti riya, enggak begitu. Ya. Para sahabat juga banyak juga yang kurus. Tapi bukan berarti kemudian menampakkan kekurusannya, kemudian kurang energi. Para sahabat mereka semuanya sigap-sigap. Ya. Walaupun kurus, ketika berperang berjihad ya mereka yang luar biasa. Kayak singa-singa yang sedang lapar. Itu para sahabat. Ya. Malam harinya dengan khusyuk dalam ibadah, siang hari bagikan singa-singa yang kelaparan. Ya. Anas tidak putar, ulur,
ultra itu nggak begitu. Makanya Umar bin Khattab itu ketika melihat pemuda kelihatan luntur, ya, keluar, kelelor, nggak punya gairah, nggak punya semangat, itu ditegur, dimarahi. Ya, jalan sambil nunduk, ya, kayak orang nggak mampu berjalan. Ya. Biar kelihatan zuhud, ditegur sama Umar bin Khattab, tegakkan. Ya. Kamu itu masih muda, masih apa itu banyak keluar, berdiri yang tegak. Bukan dalam artian kemudian membusukkan dada juga enggak. Alias biasa saja lah, berjalan biasa. Nggak usah kemudian juga buat orang kayak teler, kayak orang yang nggak punya gairah untuk hidup. Ya. Maka berdiri, ya, berjalan dengan biasa saja, dengan tegak, nggak usah kemudian menolong kelihatannya orang menampakkan orang yang mungkin sedang berpuasa atau apa yang keluar letak untuk ya. Itu nggak disukai sama Umar bin Khattab. Pemuda itu yang terbinas gitu ya. Yang kedua, riya dengan sikap dan pakaian. Sikap dan pakaian ini juga bisa jadikan riya. Tapi sekali lagi riya ini bukan hanya di penampilan, tapi nanti yang paling pentingnya ada dalam hati. Ya. Akan tapi menampilkan sikap dan pakaian itu bisa menjadi kategori riya. Perbuatan tersebut ya mengusutkan rambutnya ora ditoto, nggih, mboten disisiri, terus kemudian bajunya ya ora disetrika, ben nampak orang yang zuhud, nah ini, compang camping, pakaiannya lusuh, menundukkan kepala saat berjalan, ya. Kemudian memperlambat gerakan alias tadi ya, pulang, ulur, kelemrah, alias tidak keluar semangat gitu. Dan memperlihatkan ada bekas sujud di kening, ya, yang semua itu agar dilihat orang. Nah, ini yang sebenarnya. Semua itu diharapkan agar dilihat orang, bahwa dia itu orang yang ahli ibadah, dia itu orang yang zuhud terhadap dunia. Ya. Nggak butuh dengan dunia seolah-olah seperti itu. Jika dia menampakkan dengan kondisi dia yang seperti itu, pakaiannya yang coba camping, pakaiannya yang ala kadarnya, dengan lusuh terkesannya, rambutnya nggak pernah disisir. Padahal Rasulullah SAW senantiasa rapi. Beliau senantiasa menyisir rambut beliau, ya, biar nggak kusut. Ya. Bahkan juga meminyahi rambut beliau pakai minyak rambut Rasulullah, ya, supaya rapi. Ya. Walaupun juga nanti dipakai penutup kepala, pakai penutup kepala. Ya, Rasulullah SAW. Beliau itu sangat menjaga kebersihan dan kerapian, walaupun hidupnya sederhana, hidup beliau sederhana, tapi beliau juga penampilannya itu bersih, rapi, wangi, ya. Karena beliau juga sangat suka dengan menggunakan minyak wangi. Ini bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh mengherankan, ya. Dulu itu sempat ada ya, orang yang terlalu ekstrim di dalam beragama, sampai kemudian urusan setrika baju dianggap zaman Rasulullah itu nggak ada setrika baju, nggak pernah disetrika bajunya. Itu sampai kemudian nggak mau mensetrika bajunya, alasannya itu. Nah ini kan aneh sekali, pemikiran yang sangat aneh sekali, ya, sangat aneh sekali. Tapi kemudian setelah menikah akhirnya sudah lulus juga, akhirnya juga karena istrinya juga malu kalau kemudian pakaian suaminya nggak disetrika sama istrinya, dia sudah mau juga setelah menikah. Tapi sebelumnya itu keras sekali, nggak pernah mau mensetrika bajunya dengan tadi pemahaman seperti tadi. Ya. Dan Rasulullah itu nggak ada setrika, ya. Maka nggak disetrika bajunya juga, masya Allah. Jadi nggak benar juga ya semacam itu. Kalau seperti itu ya bahaya. Ya. Zaman dulu nggak ada mikrofon kayak gini, nanti ya bid'ah juga. Ya. Ini masalah seperti itu. Kalau dalam urusan dunia silahkan, dalam urusan dunia tidak ada urusan, tidak ada masalah ya. Dalam urusan dunia, ya, perkembangan baru, teknologi yang baru bisa kita pakai. Ya. Nanti kalau sedikit-sedikit zaman Rasul nggak ada, hari ini kemudian bilang ini masalah. Ya dia naik kendaraan sepeda motor, zaman dulu nggak pakai sepeda motor, dulunya pakainya pakai onta, pakai kuda, gitu. Nggak ada mobil, terus sekarang pakai mobil. Nah kalau kemudian alasannya zaman Rasul tidak ada, ya jadi masalah. Maka ini pemahaman yang tentunya terlalu ekstrim dalam memandang urusan seperti itu.
dan akan menyulitkan diri sendiri, yakin. Pemahaman yang seperti itu justru menyulitkan diri sendiri, karena nanti banyak hal akan mengenai dirinya sendiri. Tidak kemana-mana pakai motor, zaman Rasul tidak ada motor. Kemana-mana pakai mobil, zaman Rasul tidak ada mobil. Ya. Handphone, ya. Zaman Rasul tidak ada handphone, hari ini sudah pakai handphone rata-rata. Ya. Walaupun dulu awal-awalnya itu nggak mau betul pakai HP. Saking ekstrimnya, nggak mau pakai HP. Ya, HP itu zaman Rasul nggak ada HP. Nggak mau pakai HP. Ini juga susah juga. Tapi akhirnya juga kalah sendiri dengan sikapnya yang sangat keras ya. Itu kejadian betul itu. Ya. Kejadian betul. Ada yang pemahaman seperti itu. Yang pada akhirnya justru malah dia apa istilahnya untuk ta'aruf bahasanya ya, ta'aruf pada akhwat yang ingin dia menikah dengannya. Itu akhirnya dia menggunakan HP juga akhirnya. Akhirnya kan kalah sendiri dengan kondisinya. Nah, Alhamdulillah pada asal kesamaan itu dalam urusan dunia juga kemudian semua harus kaitkan, harus sesuai dengan apa yang ada zaman Rasulullah SAW. Ya, zaman boleh berubah, akidah yang tidak boleh berubah. Kalau masalah sarana itu masalah perasaan bisa saja, tidak ada masalah dalam urusan dunia. Nah ini tadi semua itu tujuannya agar dilihat orang. Nah ini yang masalahnya. Benti delok wong sing zuhud, wah itu orang yang hidupnya sederhana, ya. Orang yang nggak butuh dengan dunia, soal. Nah itu kalau terbesit dalam hati niatannya Allah itu, nah untuk bilang itu berarti sudah tersentuh dalam dia. Cuma kadang-kadang tidak sadar. Yang ketiga, riak perkataan. Riak tersebut ialah riaknya ahli agama. Termasuk saya ini juga bisa terpengaruh, bisa juga namun terjerumus dalam hal ini. Dengan memberi nasihat, peringatan, serta mengucapkan kata-kata bijak dan akal untuk memperlihatkan bahwa ia amat perhatian terhadap keadaan orang yang soleh. Demikian pula dengan menggerak-gerakkan kedua bibir saat membaca zikir di depan banyak orang. Pas ketika kerumunan banyak orang, ya, dia kemudian mulutnya barangkali bibirnya senantiasa berkomat kami untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niatan tujuannya tadi itu supaya dilihat orang. Nanti kalau pas sendirian tidak seperti itu gitu masalahnya. Nah ini yang jadi masalah. Berarti ada masalah dalam hatinya. Kalau pas bersama orang lain dia dikatakan, oh dia itu masya Allah di mana-mana zikir, ya, masya Allah dia sedang banyak zikir, banyak istighfar kepada Allah luar biasa di sebulan itu. Di majelis di mana-mana baca zikir. Ya. Tapi ternyata kalau pas sendirian dia tidak lakukan itu. Ya. Ini yang jadi masalah. Kalau bersama orang lain juga berzikir, pas sendirian pun jika berzikir seperti itu tidak ada masalah. Insya Allah hatinya selamat. Tapi kalau kemudian pas ada orang dia seperti itu, ya, apalagi punya tujuan dia dikatakan ya orang yang alim, orang yang banyak zikir kepada Allah, masya Allah, ini jadi termasuk salah satu dari dia. Tapi sekali lagi itu jenengan mersani ada orang yang di dalam majelis kok banyak zikir, kemudian mulutnya mungkin berkomat kami untuk membaca zikir. Jangan kemudian serta-merta, oh dia itu berarti riya itu jangan. Karena yang tahu itu adalah ya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya kita nggak tahu, Pak. Kita sering mendengar kata si hati ini pun itu yang tersembunyi hatinya itu apa nggak ngerti. Bisa jadi dalam kondisi kesendirian pun dia juga melazimi seperti itu. Sehingga di mana-mana sudah menjadi kebiasaan dia kan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dengan misalnya yang harus mengatakan aku di foto ketika dia nggak perlu seperti itu. Ini ilmunya sekali lagi untuk kita terapkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita menghubungi orang lain. Ya. Nanti bisa bahaya nanti. Ya. Apalagi sebagai sesuatu kayak kesimpulan ya. Nah, nama sudah sebut kita ngomong alim, wah dikiri gitu. Setiap penonton itu bermajelis mesti banyak dikiri. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak paling mulia begitu orang alim. Jangan nggak boleh seperti itu. Itu yang ketiga, riya perkataan. Yang keempat, riya perbuatan. Riya dengan perbuatan.
perbuatan riya ini seperti orang sholat yang memperlihatkan lamanya berdiri serta sujud dan rukuknya. Sekali lagi, kalau ini jenengan sujudnya panjang, rukuknya panjang, itu jenengan pas sholat sendirian di rumah, sholat tahajud seperti itu bagus, sangat bagus sekali. Tapi itu dilakukan di keramaian, apalagi jenengan pas jadi imam, sujudnya itu panjang sekali, rukuknya panjang sekali, ini akan timbul fitnah. Nanti banyak rasa kusuk di dalam hati orang. Apalagi menjadikan orang barangkali tidak kusuk gitu malah mikirnya. Suwene sujud harus seperti ini. Suwene sujudnya. Barangkali di situ jamaah ada yang ingin segera beraktivitas yang lain dan lain sebagainya. Kalau ingin memperlama-lama sholatnya, memperpanjang rukuk dan sujudnya, maka lakukan ketika sholat sendirian. Jangan ketika menjadi imam bersama orang lain. Kalau pas sendirian sholat malam monggo sepanjang-panjangnya. Kata Rasulullah SAW panjang sujudnya, rukunya juga panjang, lama sekali. Berdiri lama sekali. Rasulullah sholatnya kan lama ya Rasulullah SAW. Nah seperti itu tidak apa-apa. Kalau sendirian. Tapi kalau bersama orang lain kita harus bijaksana. Ya biasa saja. Sholatnya ya sholat sebagaimana ya biasa seperti kita sholat. Ini diantara contohnya. Tapi yang jenengan sekali lagi, kalau mersani, jenengan mersani yang terdianggap sujud itu ruku itu, ampun langsung divonis berkait paling riya, jangan. Ya, itu nggak boleh kita seperti itu. Sekali lagi ilmu riya ini untuk kita lakukan diri kita sendiri. Karena saya khawatir nanti kemudian, ini berarti teman-temannya riya seperti ini berarti jenengan pas melihat orang yang seperti itu mulai divonis itu riya, ini bahaya. Karena riya ini kita tidak ngerti, itu urusan dia, orang pelakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya menundukkan kepala dan tidak menoleh-noleh saat berjalan. Tidak menoleh-noleh saat berjalan. Menunjukkan apa? Bahwasanya dia itu orang yang wadul basor. Kalau niatannya ada supaya disebut orang yang alim, orang yang soleh, orang yang wadul basor, orang yang bisa menundukkan pandangan, ini bisa tersebut dalam perkara seperti ini. Nah bagaimana ya biasa saja, karena kita berjalan juga berjalan sebagaimana ya biasa berjalan. Karena kita berjalan kan tidak hanya di bawah saja, tapi di depan ada apa juga perlu diperhatikan. Nah kalau yang di cuma bawahnya terus, ya di depan ada sesuatu yang lain yang nanti terpaksa jadi masalah. Bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Maka juga memperhatikan jalan juga. Apa yang dilarang itu ketika jenengan berjalan melihat perkara maksiat, kemudian jenengan tidak segera palingkan muka. Tahu di situ jangan ada aurat wanita yang tersingkap di pinggir jalan atau apa. Jenengan sekilas memandang. Pandangan pertama itu sekilas, maka itu tidak dosa, segera palingkan. Bukan kemudian diperhatikan terus, dan dikatakan terus, dibelah terus, ya ini salahnya di sini, dosanya di sini. Tapi kalau pandangan pertama yang tadi sengaja, karena barangkali banyak orang-orang yang membuka aurat di depan umum atau di jalan-jalan gitu ya, nggak koreksi dan segala macamnya, pakai rok mini dan segala macamnya, itu segera dipalingkan. Jangan diperturutkan pandangan tersebut, karena itu juga bagian dari panah-panah syaitan yang dulu pernah kita pelajari. Banyak memandang, ini juga bahaya, bisa menimbulkan penyakit dalam hati kita. Maka dari sini yang harus kita lakukan adalah tengah-tengah, berjalan ya sebagaimana biasa berjalan. Kalau melihat ada suatu perbuatan maksiat atau maksiat tadi yang perkara yang tidak boleh kita lihat, segera palingkan. Kita palingkan muka kita. Kemudian yang kelima, lihat banyak teman dan tamu. Misalnya orang yang mengundang seorang alim agar dikatakan orang, Syekh Fulan telah mengunjunginya. Berarti dia itu bukan orang sembarangan, karena pernah dikunjungi oleh
Syekhul Kabir misalkan ya, oleh seorang ulama besar telah mengunjunginya, ya, maka dia dikatakan orang yang besar, itu orang yang terkenal segala macamnya. Nah kalau niatannya seperti itu, alhamdulillah itu bisa masuk kategori dari riya, ya, yaitu berupa mempertontonkan atau memamerkan, ya, ini loh saya banyak dipuji oleh orang-orang yang hebat, ya, tamu-tamu saya tamu-tamu yang tidak sembarangan, ya, berarti saya ini juga orang yang bukan sembarangan. Jadi kalau niatannya seperti itu, ya alhamdulillah itu berarti dari riya. Maka ya berhati-hati ya, dalam hal itu. Ya biasa saja kalau misalkan kita memang punya teman seorang ulama besar misalkan seperti itu ya, kemudian ulamanya tersebut memang betul pengen mampir ke rumah kita, ya sudah, ya kita persilakan, kita jamu, kita sambut dengan baik, kita muliakan tamu tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita sengaja untuk menghadirkan tokoh besar, ulama besar, supaya kita dikatakan, oh itu konco-konco itu bukan orang sembarangan. Nah, teman-temannya bukan orang yang sembarangan. Nah, seperti itu maka ini jadi penyakit hati, penyakit riya. Supaya dilihat oleh masyarakat sekelilingnya, oh itu bukan orang sembarangan. Nah, ini masalahnya. Ya, inginnya mendapatkan citra yang positif, inginnya mendapatkan menurut di hadapan masyarakatnya itu, ya strata sosialnya meningkat. Karena teman-temannya orang-orang besar, ya. Orang-orang tamu-tamunya yang berdatangan itu ya, orang-orang besar, ya. Maka dia berarti juga orang besar. Ya, kalau itu niatannya ada di dalam hati seperti itu, ya itu bagian dari riya. Nah kemudian apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan riya? Mengapa orang-orang itu kok berbuat riya? Orang yang berbuat riya pasti itu punya tujuan, pasti akan mempunyai tujuan. Mengapa dia berbuat riya seperti itu? Ada kalanya mencari kedudukan, mencari kedudukan di hati manusia yang melihatnya, atau mencari kehormatan yang dihormati, atau tujuan-tujuan lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, untuk mengokohkan maksiat. Wah ini bahaya ini. Untuk mengokohkan maksiat. Misalnya, orang yang riya dengan ibadahnya dan menampakkan takwa dan waroknya agar dikenal amanah. Nampaknya orang yang soleh, waroknya, takwanya, ya di hadapan, ya orang-orang yang memang dia menginginkan sesuatu pada orang-orang tersebut agar dikenal amanah. Sehingga apa? Sehingga ia pun diberi kedudukan dan tugas mendistribusikan harta supaya bisa korupsi. Nah ini yang sangat berbahaya. Yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat riya semacam inilah yang paling dibenci Allah. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai sarana untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menampakkan diri itu orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang alim dan segala macamnya, supaya kemudian diberi kedudukan dan diberi amanah, ya, untuk membagi-bagikan harta, ya, kepada orang lain, misalkan mendistribusikan harta, ya, yang pada tujuannya supaya dia bisa mengkorupsi harta tersebut. Alhamdulillah ini. Maka ini yang semacam ini, ya, apa istilahnya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya lebih besar daripada yang korupsi, tapi tidak dengan menggunakan apa istilahnya, riya, menggunakan agama tadi. Kalau orang yang barangkali tidak menggunakan agama, ya, dia menjabat sesuatu, kemudian dia melakukan korupsi tersebut, ya itu juga dosa besar. Tapi tidaklah lebih dibenci dibandingkan dengan orang yang menampakkan dirinya sebagai orang soleh, orang alim, ya supaya diberi kedudukan dan amanah. Setelah mendapatkan kedudukan dan amanah, akhirnya dia untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara mengkorupsi harta. Alhamdulillah ini. Maka yang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan duniawi. Ya. Untuk memperoleh keuntungan duniawi. Seperti kekayaan atau pernikahan. Misalnya, seseorang yang memperlihatkan ilmu dan ibadahnya agar orang lain senang menikahkan atau memberinya sesuatu. Nampak kok soleh, wah pembina abad dengan suara yang bagus dan merdu, zikiran, wiridan ketika habis sholat, suaranya ada khusyuk, gitu ya. Suruh ke masjid, ya. Ternyata ada yang diharapkan. Nah, di situ ada tokoh, ada kiai, misalkan gitu ya, yang punya anak gadis yang dia inginkan, dipek mantu kalau Pak Kiai, maka kemudian menamakan diri sebagai orang yang soleh. Yang semacam ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidaklah terlalu dibenci dibandingkan kelompok pertama tadi. Walaupun ini juga dibenci. Riya jenis ini amat berbahaya sebab ia mencari kenikmatan hidup di dunia melalui ketaatan kepada Allah. Dengan menampakkan ketaatan kepada Allah, tapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, ini yang juga termasuk sesuatu yang sangat berbahaya. Namun demikian, bahaya riya tingkatan yang kedua ini tidaklah sebesar tingkatan pertama. Ya. Karena tingkatan pertama kan, ya, dia menampakkan melaksanakan ibadah taat luar biasa, dia diberi kedudukan dan amanah. Setelah diberi amanah, dia korupsi. Korupsi adalah bentuk tindakan kriminal, tindakan perbuatan maksiat, dosa besar. Sedangkan yang kedua ini, ya dia hanya ingin mendapatkan kedudukan atau ingin supaya dinikahkan dengan ya seseorang, atau ingin supaya dia diberi sesuatu oleh orang tadi itu dengan menampakkan ibadahnya yang baik, ya, orang yang soleh, orang yang taat dan segala dan lain sebagainya. Tapi niatnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan ini duniawinya. Yang ketiga, seseorang yang berbuat riya yang tujuannya tidak mencari keuntungan sebetulnya, baik harta benda maupun pernikahan. Tidak, bukan itu niatnya. Akan tetapi ia memperlihatkan ibadahnya karena takut kalau orang lain merendahkannya, atau tidak dianggap orang yang istimewa dan tidak dianggap orang yang zuhud. Namun hanya dianggap sebagai orang yang awam biasa saja. Berarti karena ini bukan hanya sebagai orang-orang biasa, ya, maka dia berbuat riya seperti itu. Dia akan mendapatkan keuntungan berupa harta benda maupun pernikahan atau yang lain-lain, ya, supaya dia tidak dikatakan dianggap ya, orang yang biasa-biasa saja. Biar tidak dikatakan orang yang hanya orang awam saja. Yang seperti ini juga termasuk bagian dari motivasi mengapa orang itu melakukan riya. Kemudian macam-macam riya. Riya menika terbagi menjadi dua. Riya itu ada dua macam. Jika sepindah kita menika riya jali atau riya yang jelas, ya, kelihatan atau yang nampak. Kemudian yang kedua adalah riya khafi, yaitu riya yang tersembunyi, alias tidak kelihatan. Riya jali ialah yang mendorong melakukan amal sekaligus menganjurkannya meskipun ada unsur memperoleh pahala. Riya ini ialah riya jali yang paling nampak. Ini riya jali. Riya jali itu ya melakukan sesuatu yang memotivasi untuk melakukan suatu amalan sekaligus menganjurkannya, ya, meskipun ada unsur-unsur yang memperoleh pahala. Ini riya jali. Kemudian yang disebut dengan riya khafi ialah riya yang tidak mendorong semata-mata beramal. Ya, dorongannya bukan karena itu. Hanya saja riya tersebut akan memperingan amal yang dimaksudkan untuk Allah. Ya. Memang motivasi awalnya bukan riya itu. Karena sangat tersembunyinya. Akan tapi itu memperingan amal yang dimaksudkan untuk Allah. Sebagaimana orang yang terbiasa sholat tahajud setiap malam. Ini contoh ini. Riya khafi. Orang sudah terbiasa sholat malam tahajud biasa, gitu. Namun merasa berat dalam mengerjakannya.
berat. Kalau mau sholat tahajud itu berat rasanya, aras-arasan, udah malas. Tapi kalau dikunjungi tamu, kalau ada tamu yang berkunjung ke rumahnya atau barangkali pas bersama-sama orang lain, mungkin pas pabit, ya, atau bersama dengan yang lain, itu terasa ringan. Ya. Enteng mengerjakan sholat tahajud, tapi pas sendirian berat. Walaupun juga sholat tahajud, tapi berat rasanya. Ini sih apa istilahnya riya khofi, riya yang tersembunyi, nggak terasa. Kalau ada orang lain lebih semangat, tapi kalau sendirian berat. Selain itu termasuk yang riya khofi atau yang samar ialah apabila seorang hamba itu menyembunyikan ketaatannya, menyembunyikan ketaatan. Ini juga bisa masuk situ, tapi tidak semua orang yang menyembunyikan ketaatan kemudian dikatakan riya. Ini untuk sebagai untuk sebagai bahan evaluasi. Bisa jadi itu juga bagian dari riya. Kendati demikian, jika orang-orang melihatnya, ia lebih suka disambut dengan muka ceria dan hormat, ya, disanjung-sanjung, dipenuhi segala keinginannya. Itu senang dia seperti itu. Ya. Kalau dia menyambut itu senang, ya. Walaupun dia sudah berusaha menyembunyikan ketaatan itu. Ya. Tapi kalau orang-orang melihatnya, ya, kemudian menyambutnya, maka dia sangat senang, ya, jadi ceria. Akan tetapi bila seorang memperlakukannya dengan kurang, alias barangkali sambutannya ya kurang hangat, disambut ala kadarnya, cuma biasa saja, bahkan mungkin dicuekin gitu ya. Hal tersebut menyebabkannya sakit hati. Nah, disambut sakit hati, tapi kalau dimangga-manggahi, dirupa-rupakan gitu ya, alias dihormati sedemikian rupa, oh dia senang, merasa terhormat segala macamnya. Tapi kalau dianggap sebagai biasa, ya, kalau pertama dianggap orang nggak terkenal, orang yang biasa saja, dia sakit hati. Waduh, aku jadi sombong. Nggak ada ngerti aku di sombong. Wah, ini bisa bertanya. Nah, itu berarti ada unsur, yaitu ada riya khofi di situ. Orang-orang yang ikhlas senantiasa takut terjerumus dalam riya khofi, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin menyembunyikan ketaatan melebihi keinginan orang-orang yang menyembunyikan perbuatan kejinya. Maka berusaha orang-orang yang betul-betul ikhlas itu berusaha untuk menyembunyikan amal-amal ibadahnya, ya, supaya tidak banyak diketahui oleh orang lain amal andalannya itu apa. Ya. Kemudian itu sholat itu bermawar nggak usah, kan pakai tahu liok. Sholat jamaah ini juga salah, ya, seperti itu. Kalau sholat jamaah mau silahkan di masjid. Karena Rasul merintahkan demikian dan dicontohkan demikian para sahabat ulama seperti itu. Sholat jamaah bagi laki-laki, ya, itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan itu wajib, ya. Walaupun sangat dicontoh pada yang sunnah muakkadah. Karena kalau wajib berarti kalau tidak mengerjakan berdosa, gitu. Maka, ya, nah. Apa yang harus kita sembunyikan dalam amal tadi kita itu? Ya banyak hal. Misalkan dengan kebiasaan dengan yang tidak nampak, ya, mungkin biasa di rumah sholat malamnya, atau tilawatul Qur'annya, atau zikir pagi sorenya barangkali tidak banyak diketahui oleh orang, ya, atau sedekah diam-diam dan sebenarnya. Ya. Itu bagian dari amalan-amalan yang bisa, ya, termasuk amalan yang kita sembunyikan, tidak sembunyikan. Tidak harus semua orang itu tahu. Apalagi era sekarang, Pak, era keterbukaan, ya. Sekarang mau apa-apa update status, ya, sedang apa, sedang tahajud, upload, ya, atau status sedang berzikir, ya, dan sekian misalnya. Tidak perlu kita nampakkan seperti itu, ya. Sedang apa itu berdoa di rodoh misalkan, sedang umroh dinampakkan sambil selfie cekrik di rodoh. Diupload. Nah ini hati-hati ya, semacam itu bisa jadi itu bagian dari ya, supaya kita tahu si fulan ternyata sudah umroh ternyata. Ya. Sekarang sedang umroh dia ternyata sudah upload video dan apa statusnya, status segala macamnya. Ya. Ini kalau diniatkan untuk itu,
Ya ini sangat berbahaya karena riya itu akan menghapuskan atau menggugurkan pahala amalan yang dikerjakan dengan riya. Memang sulit untuk ikhlas itu betul-betul sesuatu yang sangat sulit. Tapi bukan berarti kemudian kita menyerah begitu saja. Kita harus berusaha untuk mengikis yang namanya riya syirik kecil itu tuh betul-betul harus kita berusaha untuk kita lawan. Ya. Maka ya jangan juga harus sedikit-sedikit upload. Ya, buat malam-malam. Karena dulu sering ya zaman belum WA itu ya memberikan diingatkan ya akan mengingatkan ya bangun sholat tahajud misalnya gitu. Maksudnya mungkin baik gitu, tapi kalau itu niatnya seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian niatannya supaya kita aku itu sudah bangun, sudah melaksanakan sholat tahajud. Kalau niatannya tujuan seperti itu ya, itu bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Apalagi yang diingatkan lawan jenis, ini juga kejadian seperti itu. Ya, mengingatkan akhwat, ya waktu bangun, yang mulai. Itu ada kejadian betul seperti itu. Padahal itu ikhwan dan akhwat, gitu ya. Ini akhwatnya sampai ini siapa ini ya? Kok makanya waktu setiap malam mesti bangunkan sekian. Mula-mula nggak sulit dia nggak tahu itu siapa. Setelah kemudian sedikit ini nomornya siapa tahu. Jadi nomornya ikhwan ternyata ini. Nomornya laki-laki ya. Ya seperti ini nggak boleh dilakukan seperti itu. Walaupun niatannya apapun niatannya, motifnya apapun, namanya laki-laki dan perempuan, walaupun kayaknya menasihati kayaknya, seolah-olah menasihati yang baik, ngajak sholat tahajud, ya, tapi ada udang di balik bawaan situ. Ya, supaya dikatakan orang soleh, orang alim segala macam, supaya dia mau tertarik, ya akhirnya mau menikah dengannya. Ini masalah yang seperti itu. Jadi maka amalan itu bagaimana berusaha untuk kita sembunyikan ya. Sebagaimana orang-orang menyembunyikan perbuatan kejinya. Kalau kita berbuat maksiat itu kan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Demikian pula ketika kita itu berbuat kebaikan ya, kita sembunyikan ya. Jangan kemudian dinampak-nampakkan atau diperlihatkan kepada orang lain. Meskipun jangan kemudian menghukumi orang yang beramal dengan jahriyah, dengan terang-terangan, sedekah dengan terang-terangan, kemudian itu berarti riya. Sahabat pun juga banyak melakukan dengan terang-terangan. Ya. Dan itu yang penting adalah bagaimana menjaga hatinya. Yang paling penting itu. Ya. Nah kalau dengan bisa melakukan itu sambil menjaga hati dengan dari riya, monggo, tidak ada masalah. Ya. Yang harus kita perhatikan adalah hati kita sebetulnya, hati kita. Apakah hati kita itu ya betul-betul bisa kita jaga keikhlasannya atau nanti akan takut terjerumus dalam perkara riya. Itu yang harus kita perhatikan. Semua itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka. Mereka sembunyikan amal tadi, menyembunyikan amal sebagaimana orang-orang yang menyembunyikan perbuatan kejinya. Yang seperti itu mereka lakukan dengan harapan bisa memurnikan amal baik mereka. Sudah saya tahu ya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu yang lain tahu. Sehingga kalau pada hari kiamat Allah akan membalas keikhlasan mereka itu dengan balasan yang tentunya lebih besar. Karena mereka tahu pada hari kiamat Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Sedangkan amal yang diiringi dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya, ya maka itu pahalanya sejatinya adalah ya gugur, alias tidak mendapatkan pahala. Selain itu mereka juga tahu pada hari kiamat kelak mereka sangat membutuhkan buah amal yang ikhlas. Makanya ikhlas itu menjadi satu tuntutan amal ya, bagi kita semuanya. Karena syarat diterimanya amal itu kan yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasul atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini harus kita betul-betul kita upayakan dalam setiap amal ibadah kita. Walaupun memang ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Para sahabat pun itu sangat khawatir. Seandainya saya tahu, seperti mereka mengatakan begitu. Seandainya saya tahu ada satu sujud saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak ada perkara gaib yang lebih saya senangi kecuali kematian. Seandainya tahu ada satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja diterima oleh Allah, maka tidak ada perkara gaib yang lebih beliau cintai daripada yaitu kematian. Cuma karena nggak tahu apakah ada sujudnya yang betul-betul sudah diterima oleh Allah, sedekahnya betul-betul diterima oleh Allah, tilawahnya, ya, saumnya, hajinya, umrohnya, dan segala macamnya itu sudah diterima oleh Allah atau belum, kita nggak ngerti, maka ya kita terus berusaha, terus kita berharap kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Masyaallah muslimin asakumullah, apabila mengatakan biar, jadi kali terus namun dokter Isa ya, merupakan mereka riak, penyakit hati yang namanya pun riak. Itu terjadi pun mereka keresahan alias betul-betul kita berupaya menghindari, ya, membebaskan diri kita dari penyakit hati itu, yaitu riak, pengen didelok, pengen dilihat, pengen mendapatkan kedudukan di sisi manusia, ya, dengan memperlihatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang nanti akan menjadikan kita itu sia-sia. Kelihatannya banyak beramal, tiba-tiba ketika diperlihatkan kosong, zon. Kenapa? Karena yang kita niatkan bukan untuk mencari ridha Allah, tapi niat kita adalah untuk supaya dikatakan oleh manusia atau oleh orang lain. Insya Allah nanti pertemuan yang selanjutnya akan kita kasih bersama, yaitu obat dan terapi dari riya. Karena riya termasuk penyakit hati, maka juga pasti ada obatnya. Nah, obatnya inilah yang insya Allah kita akan kasih bersama-sama nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu obat dan juga terapi dari penyakit yang namanya riya. Mudah-mudahan kita sudah diberkahi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat terhindar sakit bahaya dosa riya, yaitu penyakit riya kalau langsung di amal ibadah kita sami tansah diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sampai pikanto yang menurut saya atau istiqomah dari beribadah marang Allah dan beriman marang Allah dunia dan ayat kita sama nanti masing-masing, sehingga mungkin kita sudah sama kita itu timba di suara Allah mendapat sakit tapi dan nikmat husnul khatimah, dan mungkin kita sudah sama kita berkembang sarang-sarang merencana hidup Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka kita akhiri kajian ini dengan menggunakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.